Pekabaran Sabat ini berupa pelajaran dan renungan dengan judul Wajah Damai Sejahtera. Bagian pertama berisi pelajaran untuk meletakkan fondasi kebenaran, dan bagian kedua adalah aplikasi bagi kehidupan kita masing-masing. Mari kita baca ayat berikut ini yang disebut sebagai ayat doa berkat, yang terdapat dalam Bilangan 6 ayat 22 sampai 27. Kita baca. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel, katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Kita sudah belajar bahwa Tuhan dalam huruf besar adalah Allah Bapa. Jadi kita tidak akan kaji secara khusus. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana caranya Allah Bapa menyinari Israel dengan wajahnya agar Israel menerima kasih karunia? Bagaimana caranya Allah Bapa menghadapkan wajahnya kepada Israel agar Israel menerima damai sejahtera? Inilah asal muasal judul renungan pada Sabat ini, Wajah Damai Sejahtera. Padahal dalam buku Keluaran telah dinyatakan sebelumnya dalam Keluaran 33 ayat 20. Lalu firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Bukankah ada konflik dalam ayat-ayat tersebut? Mari kita sandingkan. Jika memandang wajah Bapa sama dengan mati, sementara dalam ayat lainnya dikatakan Bapa akan menyinari dan menghadapkan wajahnya kepada umat-umatnya. Apakah Allah Bapa hendak membunuh umat-umatnya? Tentu tidak. Sebab doa dalam Bilangan 6 tersebut adalah doa berkat. Allah Bapa memberkati dan melindungi umat-umatnya dengan menyinarkan wajahnya dan menghadapkan wajahnya kepada umat-umatnya, agar mereka menerima kasih karunia dan damai sejahtera. Artinya, kasih karunia dan damai sejahtera adalah sama, sebab keduanya berasal dari wajah Allah Bapa. Sumbernya adalah wajah Bapa. Wajah Allah Bapa adalah sumber berkat dan perlindungan. Prinsipnya serupa dapat kita lihat dalam perkataan Yesus berikut ini. Dalam Yohanes 6 ayat 63 dikatakan, Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Disinilah dasar bagaimana roh dan hidup adalah sama. Perkataan-perkataan Yesus adalah sumber roh dan hidup. Itu sebabnya roh dan hidup sama karena sumbernya sama, yaitu Yesus. Karenanya, secara konteks, Keluaran 33 ayat 20 berbicara tentang wajah Bapa secara jasmaniah. Dan Bilangan 6 ayat 25 dan 26 berbicara tentang rohaniah. Apakah buktinya? Buktinya adalah dalam Keluaran 33 ayat 20 dikatakan, jika orang memandang wajah Bapa akan mati. Dan memang kita manusia berdosa tidak dapat memandang wajah Allah. Kemuliaan Allah kita lihat kita pasti mati. Sementara dalam Bilangan 6 ayat 25 dan 26 dikatakan dalam ayat 27. Kita baca ayat 27. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Artinya,
perwujudan dari Allah Bapa menyinari umat-umatnya dengan wajahnya, serta perwujudan Allah Bapa menghadapkan wajahnya kepada umat-umatnya adalah dengan meletakkan nama Bapa pada umat-umatnya. Ringkasnya adalah Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu sama dengan meletakkan nama Bapa itu, yang mana hasilnya adalah berkat, yaitu memberi umat-umatnya kasih karunia dan memberi umat-umatnya damai sejahtera. Itu sebabnya Bilangan 6 ayat 24 sampai 27 ini adalah doa berkat. Perhatikan terjemahan lainnya, khususnya ayat 27 dari Easy to Read Version. Dikatakan, in this way Aaron and his sons will use my name to give a blessing to the Israelites and I will bless them. Dengan cara ini Harun dan anak-anaknya akan menggunakan namaku, kata Bapa, untuk memberkati orang-orang Israel. Dan aku akan memberkati mereka. Dan cara yang dimaksudkan adalah menyinari mereka dengan wajah Bapa dan menghadapkan wajah Bapa kepada mereka, supaya mereka menerima kasih karunia dan damai sejahtera. Jadi, ada hubungan antara wajah Allah Bapa dan nama Allah Bapa. Sebab mewujudkan wajah yang menyinari, wajah yang dihadapkan. Bapa katakan untuk meletakkan namanya pada mereka. Bagaimana hubungannya? Kita kembali ke ayat 25 dan 26. Kata wajah dalam ayat-ayat ini diterjemahkan dari kata Ibrani panim. Bacanya panim. Apa arti panim? Kita sudah pelajari dalam Pekabaran 911. Tapi untuk menyegarkan, mari kita lihat kembali dari Concordance. Ada 3 penggunaan terbesar dari kata panim. Kita bisa lihat di ujung kanan daftarnya. 3 penggunaan terbesar adalah di hadapan, yaitu before, lalu wajah, face, dan kehadiran, yaitu presence. Kita sudah lihat dalam Bilangan 6 ayat 25 dan 26, kata panim diterjemahkan menjadi wajah. Namun jika kita kembali ke Keluaran 33, tadi kita baca ayat 20, sekarang kita baca ayat 14. Ayat 14 dikatakan, lalu ia berfirman, yaitu Bapa, kepada Musa, aku sendiri, panim, hendak membimbing engkau dan memberikan ketenteraman kepadamu. Dalam bahasa Indonesia katanya, aku sendiri yang membimbing engkau. Tapi dalam versi King James dikatakan, my presence, kehadiranku akan pergi bersama engkau. Artinya, Bapa sendiri yang membimbing Musa dan bangsa Israel. Kata kehadiran atau presence dalam ayat ini diterjemahkan dari kata panim yang sama dengan kata wajah dalam Bilangan 6 ayat 25 dan 26 tadi. Dan artinya ada hubungan antara wajah dengan kehadiran, yaitu kehadiran Allah Bapa. Yang menarik adalah dalam Bilangan 4 ayat 7. Dikatakan, lagi pula di atas meja roti sajian, panim, mereka harus membentangkan sehelai kain ungu tua, dan di atasnya mereka harus meletakkan pinggan, cawan, piala, dan kendi korban curahan. Juga roti sajian harus tetap ada di atasnya. Ini juga sudah kita bahas dalam Pekabaran 911. Kata roti sajian diterjemahkan dari kata panim. Kata panim yang sama dengan kata wajah dan juga kehadiran. Artinya, roti sajian tersebut adalah lambang daripada kehadiran Bapa, kehadiran Allah. Namun ada berapa tumpuk roti sajian? Ada 2. Imamat 24 ayat 5 dan 6 berkata, engkau harus mengambil tepung yang terbaik dan membakar 12 roti bundar daripadanya
setiap roti bundar harus dibuat dari 2/10 eva. Engkau harus mengaturnya menjadi 2 susun, 6 buah sesusun, di atas meja dari emas murni itu di hadapan Tuhan. Jadi, roti yang adalah lambang kehadiran disusun menjadi 2 bagian. Bukan 3, bukan 4, bukan 6, tapi hanya 2. Sebab hanya 2 makhluk ilahi, yaitu Allah Bapa dan Anaknya. Sebelum saya lanjutkan, sedikit cerita. Pada waktu saya berdiskusi dengan seorang pendeta di Jakarta mengenai panim ini, khususnya roti sajian, dia bilang roti sajian itu bulat karena panim itu artinya wajah. Itulah wajah Allah. Saya bilang sama dia, pendeta, betul wajah itu ada agak-agak bulat, tapi enggak semua wajah bulat ya. Ada juga wajah yang lonjong. Tapi oke lah kalau memang wajah Allah itu bulat. Tapi saya tanya sama pendeta, yang penting bagi pendeta, wajah Allah atau kehadiran Allah? Dia tidak jawab. Karena saya bilang kata panim itu tidak hanya berarti wajah, tapi juga kehadiran. Bagi saya yang terpenting bukan wajah. Bagi saya yang terpenting adalah kehadiran Allah dalam hidup. Itu sebabnya Allah meminta bangsa Israel membuat meja roti sajian yang adalah lambang kehadirannya. Nah, berapa yang hadir? 2, yaitu Bapa dan Anaknya. Apa buktinya? Kita kembali ke Keluaran 32 ayat 14 tadi. Di mana Bapa berkata, "My presence shall go with thee." Kehadiranku akan pergi bersama engkau. Bagaimana Allah Bapa menyertai Musa atau bangsa Israel? Bagaimana Bapa hadir bersama umat-umatnya? Kita mundur ke pasal 23, ayat yang sering kita sudah baca. Keluaran 23 ayat 20 dan 21. Dikatakan, "Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya, sebab namaku ada di dalam dia." Allah Bapa hadir dengan mengutus seorang malaikat, yang mana di dalam sang malaikat tersebut ada nama Bapa di dalam dia. Dan sang malaikat berada dalam tiang awan atau tiang api. Nah, siapakah malaikat itu? Ibrani 1 ayat 4. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Ibrani 1 berbicara tentang anak Allah. Dan kepada anaknya lah Bapa mengaruniakan namanya. Itu sebabnya sang malaikat tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah Yesus. Lalu kenapa Yesus disebut malaikat? Maliaki 3 ayat 1. "Lihat, aku menyuruh utusanku," kata Tuhan, "supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang," firman Tuhan semesta alam. Kata utusan dan kata malaikat dalam ayat ini diterjemahkan dari kata Ibrani malak. Ya, itu yang ditandai warna kuning. Jadi, malak artinya utusan dan artinya malaikat. Oleh sebab itu, malaikat sama dengan utusan. Dan kata malaikat dalam Keluaran 23 ayat 20 yang kita sudah baca tadi, diterjemahkan dari kata malak yang sama. Jadi, anak Allah disebut malaikat, bukan dia makhluk malaikat, makhluk ciptaan, tapi karena Yesus adalah utusan Bapanya. Dan bila saudara menemukan kata malaikat Tuhan dalam perjanjian lama, maka itu adalah Yesus. Contohnya yang paling nyata, Keluaran 3 ayat 2 sampai 5. Kita baca. "Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya, yaitu kepada Musa, di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah
semak duri itu menyala, tapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya. Musa, Musa, dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Jika kita tidak memahami dengan benar siapa malaikat Tuhan dalam ayat ini, maka orang dapat mengambil kesimpulan bahwa malaikat Tuhan adalah Allah. Kalau kita tidak kenal betul siapa malaikat Tuhan di sana, kita akan bilang dia adalah Allah, sebab malaikat Tuhan yang menampakkan diri dalam semak belukar yang menyala-nyala, dan dari dalam semak belukar itu berserulah Allah. Jadi kita harus kenal siapa itu supaya jangan kita bentrok dengan ayat 4. Siapa dia sebenarnya? Apakah malaikat Allah? Kalau malaikat yang sebenarnya yang adalah makhluk ciptaan tentunya bukan Allah. Tapi arti malaikat adalah utusan. Jadi malaikat Tuhan sama dengan utusan Tuhan. Yang dalam hal ini adalah utusan Allah Bapa. Jadi yang bertemu dengan Musa adalah anak Allah, yaitu utusan Bapa yang berbicara kepada Musa atas nama Bapanya. Yang disebut Allah. Satu lagi, ada banyak contoh tapi karena waktu kita lihat satu lagi. Kejadian 32 ayat 24, 28 dan 30. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ada seorang laki-laki yang bergulat dengan Yakub. Ayat 28 berkata, lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah, artinya bergumul dengan Allah dan manusia, dan engkau menang. Ayat 30, Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Artinya, laki-laki yang bergumul dengan Yakub ini disebut sebagai apa? Allah. Kalau orang salah mengerti siapa laki-laki ini, mereka akan bilang, oh Yakub bergumul dengan Allah. Apakah benar demikian? Apakah Allah bergumul dengan Yakub atau bergulat dengan Yakub? Tentu tidak. Kenapa? Yesaya 59 ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dengan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi oleh karena dosa kita terpisah dari Allah. Hubungan kita terputus dari Allah, yaitu Bapa. Itu sebabnya Bapa utus anaknya, agar Bapa dapat berkomunikasi dan berhubungan dengan manusia. Itulah tangga dalam mimpi Yakub yang menghubungkan sorga dan dunia. Tangga tersebut adalah Kristus. Mari kita segarkan kembali. Dalam tulisan Roh Nubuat, dikatakan dalam Science of the Times, tanggal 15 Desember, tahun 1890, paragraf 1. Ada hubungan antara bumi dan sorga melalui Kristus. Tangga mistik yang dilihat Yakub dalam visinya di Betel. Ketika kita terpisah dari Allah, Kristus datang untuk mendamaikan kita dengan Bapa. Dengan jelas dikatakan bahwa Allah yang dimaksudkan adalah Bapa dan Kristus adalah penghubung antara kita dengan Bapa. Bahkan Roh Nubuat menekankan dalam Steps to Christ, halaman 19, paragraf 2. Tangga mistik dari mimpinya, mimpi Yakub, melambangkan Yesus. Satu-satunya media komunikasi antara Allah dan manusia. Tangga itu adalah Yesus dan dia adalah satu-satunya media komunikasi antara Bapa dan kita. Sebab oleh karena dosa kita sudah terputus dari Allah. Harus ada yang hubungkan. Dan yang hubungkan itu adalah Yesus anak Allah. Dan itu adalah inisiatif Bapa, bukan kita.
Satu-satunya yang menghubungkan kita dengan Bapa adalah Yesus. Dan jika dikatakan satu-satunya, maka tidak ada tangga yang lain. Tidak ada penghubung yang lain. Hanya Yesus sendiri yang dapat hubungkan kita dengan Bapa. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam The Review and Herald tanggal 29 April tahun 1875 paragraf 3. Sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, tidak ada komunikasi langsung yang dapat terjalin antara Allah dan umat manusia. Hanya melalui Kristus. Dan Allah menyerahkan kepada anaknya dalam arti khusus kasus umat manusia yang telah jatuh. Hanya satu jalur komunikasi antara Allah dan manusia, yaitu anak Allah, Yesus Kristus. Itu sebabnya dalam mimpi Yakub hanya ada satu tangga dan hanya ada satu jalan kepada Bapa. Inilah sebabnya Bapa berikan anaknya kepada kita, sebab hanya melalui anaknya kita dapat berhubungan dengan Bapa. Itu sebabnya juga dalam The Desire of Ages halaman 23 paragraf 2 dikatakan, semak yang menyala di mana Kristus menampakkan diri kepada Musa menyatakan Allah. Roh Nubuat menolong kita. Sebenarnya yang dinyatakan Alkitab sudah jelas bahwa malaikat Tuhan itu berbeda dengan Tuhan. Berbeda dengan Allah yang dimaksudkan. Karena malaikat kalau dari segi konteksnya adalah makhluk ciptaan. Tapi dalam hal ini adalah utusan. Jadi kita harus tahu malaikat yang dimaksudkan itu adalah utusan dan siapa yang utus adalah Allah. Itu sebabnya dia berbicara atas nama Allah. Karenanya Roh Nubuat menyatakan bahwa yang dalam semak belukar yang menyala-nyala itu adalah Kristus. Dia menampakkan diri kepada Musa dan menyatakan Allah. Kemudian dalam Para Nabi dan Bapa jilid 1 halaman 327 paragraf 1. Selama masa pengembaraan Israel, Kristus di dalam tiang awan dan api adalah pemimpin mereka. Sang malaikat yang Bapa utus untuk berjalan di depan Musa sebagaimana Keluaran 23 adalah Yesus Kristus. Allah Bapa utus anaknya untuk jadi pemimpin umatnya. Melalui Yesuslah Bapa berbicara kepada umatnya. Melalui kehadiran Yesus, Bapa hadir di tengah-tengah umatnya. Oleh sebab itu, pasti banyak yang ingat kutipan berikut ini. The Spirit of Prophecy, volume 1, halaman 17, paragraf 2. Roh Nubuat berkata, Sang Pencipta Agung, Dia adalah Bapa, mengumpulkan penghuni sorgawi bahwa Ia, yaitu Bapa, akan berada di hadapan semua malaikat, memberikan penghormatan khusus kepada anaknya. Sang anak duduk di atas tahta bersama Bapa. Tidak ada yang lain. Itu sebabnya meja roti sajian ada berapa tumpuk? Ada 2 tumpuk. Sebab yang duduk adalah Bapa dan anaknya. Dan kumpulan malaikat kudus sorgawi berkumpul di sekitar mereka. Siapa mereka? Bapa dan anaknya. Bapa kemudian menyatakan bahwa ditahbiskan, dalam bahasa Inggris katakan ordain, bisa juga dikatakan diurapi. Jadi Bapa mengurapi anaknya, ya. Ditahbiskan oleh dirinya sendiri, Kristus harus setara dengan dirinya sendiri. Sehingga dimanapun kehadiran anaknya itu adalah kehadirannya sendiri. Firman-Nya, yaitu firman anak, harus dipatuhi dengan kerelaan sebagaimana firman dari Bapa. Jadi kalau kita baca Alkitab, sebenarnya yang berbicara di situ siapa? Yesus yang berbicara. Sebab Bapa berbicara kepada manusia sejak kejatuhan melalui siapa? Melalui anaknya. Tetapi sebagaimana Yesus berbicara, itu layaknya siapa yang bicara? Bapa. Ini menolong kita mempelajari firman Tuhan. Supaya kita tahu pada saat dikatakan malaikat Tuhan, oh itu bukan sekedar malaikat ciptaan. Itu adalah utusan Tuhan. Yang mana Bapa utus. Dia dengan Bapa adalah 2 oknum yang berbeda. Satu Bapa, satu anak. Karenanya ingat, oleh karena dosa hubungan kita terputus dengan Bapa. Tapi Bapa berikan jalan, tangga, utusan
agar hubungan Bapa dengan kita terjalin kembali. Jalan, tangga, dan utusan itu adalah anaknya, yaitu Yesus Kristus. Di mana Yesus berada atau hadir, itu sama dengan kehadiran Bapanya. Dan apa yang Yesus firmankan, itu sama dengan firman Bapanya. Ini prinsip, ini pola yang Alkitab nyatakan dan Roh Nubuat nyatakan. Jadi jika kita kembali ke ayat sebelumnya, Keluaran 33 ayat 14. My presence shall go with thee, kata Bapa. Kehadiranku akan pergi bersama engkau. Apakah Bapa yang hadir atau anaknya yang hadir? Yang hadir adalah anaknya. Anak Allah yang hadir. Bapa memimpin atau membimbing Musa oleh kehadiran anaknya. Itu sebabnya Bapa berkata, sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu. Dan sang malaikat tersebut adalah utusan Bapa, yaitu Yesus. Kehadiran Bapa, Panim, diwujudkan melalui kehadiran anaknya. Dan dalam anak Allah inilah Bapa karuniakan namanya. Oleh sebab itu, jika kita kembali ke ayat inti kita, ayat doa berkat, Bilangan 6 ayat 22 sampai 27. Sebagaimana yang sudah kita pelajari tadi, bahwa wajah yaitu panim sama dengan kehadiran. Sebab panim juga berarti kehadiran. Dan konteks ayat ini bukan wajah harafiah. Sebab kalau kita melihat wajah Allah secara harafiah, bagaimana kita? Mati. Wajah Allah dalam doa ini adalah secara rohaniah. Dan oleh menyatakan wajah Allah tersebut, nama Allah yaitu nama Bapa diberikan atau diletakkan pada umat-umatnya. Dan itu semua diwujudkan oleh kehadiran anak Allah yang mana nama Bapa ada di dalamnya. Supaya kita melihat bagaimana dalam perjanjian lama kepada perjanjian baru semua berhubungan. Nah, cerita juga sedikit. Pada waktu kami bersekolah di Ayas, kami melayani bukan di gereja di Ayas. Kami melayani sebuah gereja kecil di dekat Danau Tagaytay. Gerejanya belum utuh jadi bangunannya, tapi sudah ada umat. Persis terletak di tebing yang menghadap ke danau. Jadi kalau kita berbakti, yang kita lihat itu danau. Ya. Salah satu gereja yang terindah pemandangannya yang pernah saya hadiri dan layani. Jadi kalau kita ke situ, sampai di situ kita duduk mendengarkan khotbah, di belakang itu danau. Danau Tagaytay, indah. Nah, seorang daripada dosen teologi dari Ayas, seorang pendeta, berkhotbah, datang berkunjung kepada kami di sana. Dan dia jelaskan ayat ini. Saya ingat dengan baik, pada waktu dia menerangkan ayat 26, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, dia membuat ilustrasi dengan mengatakan, seandainya kamu sedang bekerja di kantor, dan kamu melewati ruangan pimpinanmu, dan pintunya terbuka, dan pada waktu kamu lihat ke dalam, dan dia juga melihat keluar ke kamu, dan wajahnya penuh damai, bukankah kamu juga merasakan kedamaian? Memang betul, kalau kita lewat dari ruangan pimpinan, lalu pimpinan lagi marah, ya kita juga tidak mau lihat, kita langsung pergi cepat. Dan kalau dia lagi wajahnya damai atau mungkin tersenyum, kita juga senyum juga kepada pimpinan kita. Itulah yang dia gunakan untuk menerangkan ayat 26. Saya bercerita ini bukan untuk mendiskreditkan sang pendeta. Tetapi bagaimana pentingnya kita mempelajari firman Tuhan dengan baik dan benar. Sesuai Alkitab menyatakan dirinya sendiri dan juga Roh Nubuat menyatakan dirinya sendiri. Wajah yang dimaksud bukan semata-mata harafiah, tetapi kehadiran. Kehadiran Bapa adalah memberikan damai sejahtera bagi umatnya. Oleh sebab itu, ayat ini bisa kita baca, bisa kita pahami menjadi begini. Saya tidak tulis, boleh dengar, boleh juga merenungkan dalam hati. Allah Bapa, ya kan, Tuhan dalam huruf besar adalah Allah Bapa.
Allah Bapa memberkati engkau dan melindungi engkau. Allah Bapa menyinari engkau dengan kehadiran anaknya dan memberi engkau kasih karunia. Allah Bapa menghadapkan anaknya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan anakku, sebab namaku ada dalam anakku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Jadi, agar orang Israel dapat menerima kasih karunia yang dari Bapa, agar Israel dapat menerima damai sejahtera yang dari Bapa, harus dan hanya melalui satu jalan, yaitu anaknya, Yesus Kristus. Itu sebabnya Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya ada satu jalan untuk kita terima berkat dari Bapa, kasih karunia dan damai sejahteranya, yaitu anaknya. Karenanya perhatikan, 1 Petrus 5 ayat 10. Dan Allah, yaitu Bapa, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu, sesudah kamu menderita seketika lamanya. Bapa adalah sumber kasih karunia. Dan Roma 15 ayat 33, Allah yaitu Bapa, sumber damai sejahtera, menyertai kamu sekalian. Amin. Allah yaitu Bapa adalah sumber damai sejahtera. Itu sebabnya tentang wajah Allah tadi dikatakan apa? Memberi kasih karunia, memberi damai sejahtera. Karena Bapa adalah sumbernya. Tapi kehadirannya terputus dengan kita oleh karena dosa kita. Harus ada cara supaya kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa ini dapat menjadi bagian umatnya. Itu sebabnya panimnya Bapa diwujudkan melalui kehadiran anaknya. Itu sebabnya juga Alkitab berkata tentang wajah. Perhatikan dalam 2 Tawarik 7 ayat 13 dan 14. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Apakah makna mencari wajah Allah dalam ayat ini? Tentunya bukan secara jasmania. Karena kalau melihat wajah Allah secara jasmania kita mati. Kalau secara jasmania ini namanya cari mati. Tapi ayat ini bukan bicara jasmania. Secara rohaniah kita mencari apanya? Kehadirannya. Saat dikatakan wajah Allah, kita mencari wajah Allah, kita mencari kehadirannya. Maka Allah ampuni umat-umatnya dan pulihkan mereka. Pemazmur menyatakan yang serupa dalam Mazmur 24 ayat 4-6. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajahmu, ya Allah Yakub. Kembali, yang dimaksudkan adalah mencari kehadiran. Makna rohani daripada wajah, panim. Bagaimana Allah hadir dalam hidup kita? Oleh kehadiran anaknya. Nah sekarang, mengapa kita harus pelajari secara cukup rinci akan kebenaran ini? Khususnya doa berkat ini. Sebab yang berikut ini. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Peristiwa Yesus menenangkan badai. Kita baca. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia.
Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan, di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Dalam bahasa Inggris apa? Peace, be still. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata kepada seorang yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Pertanyaan, kenapa Yesus bisa tidur dengan tenang di buritan sementara danau sedang mengamuk, taufan dan air bergelora. Air bahkan masuk, perahu mulai penuh dengan air, tapi Yesus bisa tidur dengan tenang. Yohanes 14 ayat 10 dan 11 berkata, "Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri." Bagaimana Bapa tinggal dalam anaknya? Yohanes 3:34. "Sebab siapa yang diutus Allah," apa tadi kata utusan? Malaikat. "Dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas." Utusan Allah adalah Yesus, firman Allah adalah Yesus. Karenanya Bapa memberikan rohnya kepada anaknya dengan tidak terbatas. Oleh kehadiran rohnya Bapa, maka Bapa tinggal dalam Yesus dan Yesus tinggal dalam Bapa. Tadi Bapa adalah sumber apa? Sumber kasih karunia dan damai sejahtera. Roma 15 ayat 33. Bapa yang adalah sumber damai sejahtera tinggal dalam Yesus. Itu sebabnya Yesus bisa tidur tenang di tengah amukan, angin, dan ombak. Sebab Bapa yang adalah sumber damai sejahtera tinggal dalam anaknya. Dan saat Yesus berkata, "Diam, tenanglah," peace, be still, siapa yang bicara? Bapa. Sebab Yesus katakan apa? "Apa yang aku katakan tidak berasal dari diriku." Bapa yang adalah sumber damai sejahtera berbicara melalui anaknya, "Peace, be still." Tenang, diamlah. Itu sebabnya pola ini Yesus mau tinggalkan bagi murid-muridnya dan bagi kita semua. Yohanes 14 ayat 27. Sering kita berdiskusi dan bahkan tidak sedikit yang berdebat mengenai Yohanes 14. Sebab di situ ada disebutkan tentang penolong yang lain, penghibur yang lain. Jarang orang berdebat tentang Yohanes 14 ayat 27. Padahal kehadiran sang penghibur, kehadiran penolong yang lain itu sama dengan kehadiran damai sejahtera. Yesus berkata, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Setelah kita pelajari doa berkat dan bagaimana Allah Bapa bekerja dalam hidup umat-umatnya, bagaimana Allah Bapa berhubungan dengan umat-umatnya, maka saat Yesus berkata, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu," apa atau siapa yang Yesus tinggalkan? Dia tinggalkan wajah Bapanya. Artinya kehadiran Bapanya. Masih ingat dia punya obrolan dengan Filipus? Filipus minta apa? "Tuhan, tunjukkan kepada kami Bapa. Itu sudah cukup bagi kami." Yesus bilang, "Kamu lihat saya, kamu lihat Bapa. Sudah sekian lama kamu tidak kenal juga." Itu sebabnya dia tinggalkan kepada mereka Bapa
Dan satu-satunya cara boleh Bapa hadir dalam hidup kita adalah dengan menerima anaknya, yaitu roh anaknya. Itu sebabnya yang datang kembali siapa? Yesus. Aku tidak akan meninggalkan engkau yatim piatu, aku datang kembali. Sebab dengan Yesus kembali kepada kita oleh kehadiran rohnya, maka yang Yesus tinggalkan yaitu wajah Bapanya, kehadiran Bapanya menjadi bagian umat-umatnya. Saat Yesus berkata, damai sejahtera-Ku berikan kepadamu, apa atau siapa yang Yesus berikan? Kembali wajah Bapanya, yaitu kehadiran Bapanya. Dan kita menerima wajah Bapa atau kehadiran Bapa hanya melalui anaknya. Itu sebabnya dalam ayat 20 Yesus sudah ingatkan. Kita baca. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Inilah pentingnya kita mengenal siapa sang penghibur itu. Inilah bukti bahwa penghibur itu bukan oknum lain, tetapi Bapa dalam anaknya dan anak dalam kita. Maka damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa tinggal dalam kita oleh kehadiran anak Allah. Bagaimana anak Allah tinggal dalam kita? Oleh kehadiran rohnya. Yaitu rohnya yang kudus. Dan damai sejahtera ini Yesus nyatakan berulang-ulang kepada para muridnya. Kita baca ayat Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Dalam siapa kita beroleh damai sejahtera? Dalam Yesus. Sebab Bapa sumber damai sejahtera tinggal dalam Yesus, wajah Bapa yaitu kehadiran Bapa tinggal dalam anaknya, memberikan damai sejahtera bagi kita jika kita tinggal dalam anaknya. Supaya kita lihat pola sejak perjanjian lama sampai perjanjian baru sama. Jangan mau diajar orang bahwa lama dengan baru berbeda. Itu suatu kelanjutan, suatu perkembangan atau progressive revelation. Pengungkapan yang bertambah. Dulu kurang, makin jelas, tapi aslinya tetap tidak berubah. Kalau ada yang bilang berubah, itu palsu. Yohanes 20 ayat 19, 21 dan 26. Berulang-ulang. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Mereka ketakutan ini. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ini peristiwa Yesus sudah bangkit dari kematian. Dia kembali kepada Bapa dan balik lagi malam itu. Dia tahu para murid ketakutan, dia berikan apa? Damai. Ayat 21, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Bapa utus anaknya untuk pimpin umat-umat, untuk memberikan damai. Demikian juga kita yang diutus Bapa untuk memimpin umat dan memberikan damai. Karena Yesus dalam hidup kita yang adalah sumber damai. Ayat 26, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Doa berkat yang Allah Bapa nyatakan kepada Musa diwujudkan oleh kehadiran anak Allah. Dan doa berkat tersebut khususnya damai sejahtera dapat menjadi bagian kita jika kita menerima anak Allah, itu oleh kehadiran rohnya dalam hati kita. Apa buktinya? Roma 8 ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Dari ayat ini jelas ada perbedaan antara keinginan daging dan keinginan roh. Keinginan daging mati, keinginan roh hidup dan damai sejahtera. Sekarang pertanyaannya, roh yang mana? Kita baca ayat 9, masih dalam Roma 8. Roma 8 ayat 9 berkata, tetapi kamu tidak hidup dalam daging,
melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Apakah keinginan daging sama dengan hidup dalam daging? Keinginan daging adalah maut. Apakah keinginan daging sama dengan hidup dalam daging? Sama. Bagaimana kita punya keinginan daging kalau kita tidak hidup dalam daging? Karena kedagingan kita lah, maka kita hidup dalam daging. Karenanya, keinginan roh adalah sama dengan hidup dalam roh. Yaitu roh Allah yang diam dalam kita. Bagaimana caranya roh Allah diam dalam kita? Oleh menerima rohnya Kristus. Sebab Bapa dalam anak dan anak dalam kita. Jadi, bila roh Kristus tinggal dalam hati kita, maka damai sejahtera yang dari Bapa menjadi bagian kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita percaya? Kita semua sama seperti para murid, sibuk mengeluarkan air dan takut melihat angin topan dan gelora ombak. Kita lupa ada Yesus tidur dengan damai. Saudaraku dalam Tuhan, Roh Nubuat berkata dalam suratnya nomor 208, tahun 1902, paragraf 42. Ingatlah badai di Danau Galilea. Para murid berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan diri dan kapal. Tetapi kekuatan dan keterampilan mereka sia-sia. Tak berdaya diterjang badai, mereka saling menatap. Dan yang bisa mereka rasakan hanyalah keputusasaan dan rasa putus asa. Perahu mereka mulai penuh. Bukankah hal yang sama kita alami? Kita tidak alami perahu yang penuh dengan air secara jasmani, tapi kita alami secara rohani. Mohon maaf jika saya harus sebutkan, sebab kita perlu ingat sebagai kelompok yang mengaku menyembah Allah yang benar. Adakah kita percaya bahwa damai sejahtera dalam hati kita? Ada yang kehilangan pekerjaan, entah harus berhenti atau diberhentikan. Ada yang bergumul dengan keuangan sampai harus pinjol. Ada yang bergumul dengan keluarga, istri, suami, anak, orang tua. Ada yang bergumul dengan penyakit, hasil MCU, sakit jantung. Ada yang bergumul dengan hubungan, si A tidak suka dengan saya, si B ngomongin saya. Ada yang bergumul dengan sekolah, guru A marah saya, teman A tidak suka saya. Ada yang bergumul dengan pekerjaan, pimpinan saya keras kepada saya, teman kerja saya tipu saya. Ada yang bergumul akan pensiun, bagaimana kalau tidak dapat gaji lagi? Apa nanti pekerjaan saya? Ada yang bergumul dengan kondisi kelompok. Bagaimana pemimpinnya? Kenapa pemimpinnya itu terus tidak ganti-ganti? Bagaimana kalau pemimpinnya pindah? Kenapa umatnya ditinggal? Dan sebagainya, dan sebagainya. Ada banyak air masuk ini. Kita sibuk mau kasih keluar air-air ini. Tapi yang kita buat adalah seperti murid. Mereka saling menatap. Ingat Bahtera, dia punya jendela di atas cuma satu. Tidak banyak di sekeliling jendela. Kalau kita saling menatap, apa hasilnya? Putus asa. Semua masalah itu mulai memenuhi hidup kita dan rasanya kita mulai tenggelam. Mungkin ada yang berkata, saya sudah berdoa dan berseru kepada Yesus, minta pertolongan. Benar. Tapi ingat para murid, kita baca Markus 4 ayat 38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?
Para murid juga akhirnya berseru setelah mereka repot kasih keluar air gak selesai-selesai, gak bisa selamatkan diri dan perahu, mereka baru ingat akhirnya ada Yesus. Dan mereka berseru, minta tolong. Tapi mengapa setelah Yesus mendiamkan angin dan ombak, dia berkata dalam ayat 40. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Benar, mereka sudah berseru kepada Yesus, tapi mereka berseru karena ketakutan setelah usaha mereka tidak berhasil, dan bukan karena percaya. Dan bila ketakutan yang kuasai hidup kita, apakah itu bukti ada damai sejahtera? Tentu tidak. Saat Roh Nubuat berkata para murid saling menatap, artinya mereka berharap kepada manusia yang jatuh dan lemah. Dan bahkan mengecewakan karena saat saling menatap berpotensi menyalahkan sesama. Saya ulang. Karena saat saling kita menatap dalam menghadapi masalah, saat kita saling menatap, kita berpotensi menyalahkan sesama. Kita berpotensi mencari siapa yang salah, siapa yang mulai, siapa penyebabnya, kenapa begini, kenapa begitu. Itu kalau kita mulai saling menatap. Karena dalam badai yang melanda tersebut, kita tidak mendapat pertolongan yang kita harapkan. Itu masalahnya kalau kita saling menatap. Kita harap dia tolong saya, kita harap dia tolong saya. Oh, rupanya dia nggak tolong saya, malah dia tolong orang lain. Saya kecewa. Bisa lihat masalah kalau lihat sesama, menatap. Itu sebabnya hasil dari saling menatap adalah putus asa. Itu yang terjadi. Mungkin ada yang berkata, saya sudah berulang-ulang berdoa dan berseru. Paragraf 43 dikatakan. Karena asik dengan upaya menyelamatkan diri, mereka lupa bahwa Yesus ada di kapal. Tiba-tiba mereka tersadar. Mereka ingat atas perintah siapa mereka berangkat menyeberangi lautan. Hanya Yesus satu-satunya harapan mereka. Guru, guru, teriak mereka. Lukas 8 ayat 24. Tidak ada jawaban atas panggilan mereka. Mereka panggil Yesus, tapi Yesus tidak jawab. Sekali lagi mereka panggil, lagi-lagi tidak ada jawaban. Kilat tiba-tiba menyambar dan menampakkan dia yang sedang tidur. Saking gelapnya mereka tidak tahu di mana Yesus tidur. Begitu ada kilat, baru kelihatan, itu dia tidur di situ. Mereka membangunkannya lalu berseru, Tuhan selamatkan kami binasa. Artinya berseru kepada Tuhan tidak hanya sekali, tidak hanya 2 kali. Kita harus berseru dan berusaha. Apa maksudnya membangunkan Yesus? Dalam tulisan lainnya dikatakan, Spirit of Prophecy volume 2 halaman 308 paragraf 2. Mereka mencarinya dengan linglung. Kenapa linglung? Karena mereka tak berdaya lagi selamatkan diri. Badai semakin besar sehingga segala upaya mereka untuk mengendalikan kapal sia-sia. Padahal mereka ini ahli nelayan. Hanya Yesus satu-satunya harapan mereka. Tak lama kemudian kilatan petir menampakkannya tertidur lelap. Tak terganggu di tengah kebisingan dan kekacauan. Bagaimana Yesus punya damai dalam hatinya? Karena Bapaknya tinggal dalam dia. Saya yakin masing-masing kita tidak bisa seperti Yesus tidur dengan tenang di tengah ombak seperti begitu. Jadi kita perlu belajar untuk memiliki damai sejahtera dalam hidup kita oleh menerima Roh Anak Allah dalam hati kita. Sering kita khawatir dan kacau dimanapun dan kapanpun. Tapi Yesus tidur lelap di buritan meskipun terjadi ombak dan badai saat itu. Kita lanjutkan. Mereka, yaitu para murid, bergegas menghampirinya. Artinya tadinya para murid dengan Yesus tidak dekat. Mungkin mereka agak di depan, Yesus di belakang. Dan membungkuk ke atas tubuhnya yang meniarap. Berseru dengan nada kesal. Ya, perhatikan ini. Berseru dengan nada kesal. Guru, guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Hati mereka pedih. Karena ia harus beristirahat dengan begitu damai. Sementara bahaya dan kematian mengancam mereka. Dan mereka telah berjuang keras melawan amukan badai.
Seruan putus asa ini membangunkan Yesus dari tidurnya yang menyegarkan. Jadi, tidak cukup hanya berdoa dan berseru, tapi kita harus membangunkan, yaitu dengan datang bergegas menghampiri Yesus. Dan tetap berseru, kalaupun kita datang kepada Dia, tetap berseru kepadanya. Inilah makna membangunkan Yesus, yaitu datang kepada Dia. Itu sebabnya Yesus berkata, mengapa kamu tidak percaya? Karena berseru dan datang kepada Yesus hanya oleh iman. Saat itu, para murid secara jasmani bisa melihat Yesus. Mereka datang kepada Yesus langsung. Oh, itu Dia. Itu pun mereka mencari sebab gelap. Mereka tunggu ada petir supaya ada cahaya. Mereka tahu di mana posisi Yesus. Saat ini kita pun demikian. Kita tidak melihat Yesus secara jasmani. Kita harus lihat secara rohani. Kita datang kepada Dia secara rohani. Adakah kita percaya? Adakah kita berteriak-teriak kesal seperti para murid? Di zaman sekarang ini, beda dengan zaman para murid. Kalau para murid, dia berteriak kesal ya saat itu saja. Di zaman sekarang ini, kalau kita kesal, kita bisa berteriak dan posting ke seluruh dunia. Taruh di Facebook, taruh di Instagram, seluruh dunia baca kekesalan kita. Itu artinya punya damai. Teriakan kesal kita disebarluaskan lewat gosip. Saudara A, saudara B, keluarga B mulai menggosip karena ada yang kesal. Mereka hanya saling menatap dan akhirnya putus asa. Kutipan berikut ini kiranya menjadi nasihat bagi kita. Kutipan yang merupakan bagian dari pengalaman para murid yang putus asa itu. Yang hanya saling menatap. Suratnya nomor 208 tahun 1902 paragraf 45. Roh Nubuat tulis begini. Semoga mata kita terbuka. Kita akan melihat setan mencari kesempatan untuk membangkitkan hawa nafsu manusia. Untuk mendorong pria dan wanita mengucapkan kata-kata yang menyebabkan orang yang tergoda kehilangan posisi yang menguntungkan di hadapan Allah dan berdiri di wilayah musuh, di mana ia akan dikalahkan oleh tipu muslihat setan. Kita seringkali tidak sadar bahwa orang yang kita ajak bicara atau orang yang kita ajak bergosip, yang menyatakan kekesalan kita, sebenarnya pun lagi bergumul. Dengan kita menyatakan ketidakpercayaan kepada dia akhirnya jatuh, bukan jadi kuat. Tadinya dia masih dalam daerah yang menguntungkan, yaitu bersama Tuhan. Tapi karena kita punya kekesalan, kita punya gosip, akhirnya dia jatuh dan akhirnya dia di wilayah siapa? Setan. Setan bekerja demikian caranya di sorga. Dia buat ketidakpercayaan satu kepada yang lain sehingga akhirnya sepertiga ikut dia. Jadi kalau kita mengeluarkan kekesalan, boleh, tapi kepada siapa? Pada Yesus. Para murid memang kesal, tapi dia bicara pada Yesus. Yesus, kenapa kamu biarkan kita mau mati ini? Tapi kita tidak. Kita saling menatap dan saling mengeluarkan kekesalan kepada sesama. Bahkan posting untuk dunia baca. Kita lanjutkan. Dengan demikian, kepercayaan saudara-saudari satu sama lain terluka dan hancur. Karena tadi saling menatap dan saling menyampaikan kekesalan, bergosip. Akhirnya apa? Kepercayaan satu sama lain terluka dan hancur. Hendaknya setiap orang memandang Yesus dan menjaga lidah agar tidak mengucapkan kata-kata apapun selain kata-kata yang Yesus ucapkan ketika dia dicobai dalam segala hal seperti kita. Dia selalu menghadapi si penggoda dengan kata-kata ada tertulis. Kita seringkali berbicara atau menggunakan lidah kita oleh karena dorongan hati yang tidak damai ini. Hati kita tidak damai, kita ngomong, lidah kita mengeluarkan kata-kata yang tidak menguatkan orang, yang mengelemahkan kepercayaan orang. Yesus tidak pernah bicara begitu. Dia bicara dari mana? Dari Bapanya. Karena Bapa tinggal dalam dia. Apa yang dia katakan berasal dari Bapanya. Kalau kita mengikuti teladan Yesus dikatakan, ini dapat kita lakukan dengan aman. Ketika perasaan tergoda, jangan sepatah kata pun diucapkan.
bahkan untuk menjawab pertanyaan yang memprovokasi. Kalau ada yang menggoda dengan kekesalan hatinya, jangan bicara. Karena itu provokasi akan memancing saudara juga untuk turut kesal atau tidak suka atau tidak percaya. Jika ada orang yang berbicara membuat kita kesal dan marah, jangan sepatah kata pun diucapkan. Sering kita ngomel, mengeluh, menggerutu, bersungut, dan seterusnya. Gara-gara itu. Kita tidak bisa kendalikan lidah orang, tapi kita bisa kendalikan lidah sendiri. Tidak jarang orang yang kesal, karena pertanyaan atau pernyataan, dia ulang-ulang kekesalannya. Hari ini dia ulang, nanti 2 hari lagi dia ulang, minggu depan dia ulang lagi. Itu bukti tidak ada damai dalam orang itu. Kita tidak bisa kendalikan situasi, tapi kita bisa kendalikan reaksi kita terhadap situasi, yaitu dengan menerima damai sejahtera yang Yesus berikan kepada kita. Kita seringkali berusaha memperbaiki situasi, padahal tujuan Tuhan mengizinkan situasi itu terjadi untuk memperbaiki kita. Kalau ada situasi yang tidak menyenangkan atau tidak nyaman bagi kita, bukan bagian kita langsung perbaiki. Jangan sampai Tuhan izinkan supaya kita diperbaiki, karena kita juga punya masalah yang sama di tempat yang lain. Mungkin tempat kerja, di sekolah, di rumah tangga. Masalah yang sama kita bawa di mana-mana. Bukan bagian kita membereskan itu. Diri sendiri dulu. Adakah damai sejahtera dalam hidup kita? Bayangkan kehidupan Yesus. Berapa banyak perkataan yang memancing kekesalan dan amarah yang dia terima. Bayangkan saat Yesus diadili, tidak hanya perkataan tapi juga perbuatan tidak adil yang Yesus terima. Saksi dusta, dipukul, dicambuk, diludahi, ditampar. Bahkan saat Yesus tergantung di kayu salib, dia masih terima perkataan yang memprovokasi. Kalau engkau memang anak Allah, turun. Tapi apa reaksi Yesus? Dia jawab, dia diam. Kalau kita tidak bisa, kita harus jawab. Itu kita. Itu sebabnya Yesus katakan apa? Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Karena Yesus tahu kita manusia berdosa, kecenderungannya, keinginan daging, melakukan hal-hal daging. Kenapa Yesus bisa mengalami damai dengan situasi begitu? Bertahun-tahun dia alami penzoliman. Dia bertahun-tahun dizolimi. Kenapa dia bisa? Karena Bapa yang adalah sumber damai sejahtera tinggal dalam dia. Saudaraku dalam Tuhan, adakah wajah damai sejahtera Allah tinggal dalam hati kita? Adakah Kristus oleh kehadiran Roh-Nya menghasilkan buah damai sejahtera dalam hidup kita? Jika belum, tidak heran. Meski bertahun-tahun, kita ini yang adalah kelompok OTG katanya, bertahun-tahun belajar, tetap saja ada muncul gejolak dalam gerakan ini. Dan tidak heran ada yang mundur. Itu semua mereka tidak punya damai sejahtera. Dapat bisikan, terpancing. Dapat omongan, terpancing. Dapat gejolak, terpancing. Tidak ada damai. Ada masalah, terpancing. Tidak ada damai. Padahal kita semua percaya Yesus mau datang segera. Kalau Yesus datang segera, kira-kira dunia ini makin damai? Kalau saudara ikuti pidatonya Donald Trump di PBB, dia bilang begini, PBB seharusnya yang mendamaikan dunia ini. Tapi apa yang mereka buat? Yang mendamaikan peperangan saya. Ada 7 peperangan yang terjadi yang saya damaikan. Contohnya Israel, Palestina, Rusia, Ukraina, dan sebagainya. Dia tunjukkan bahwa dia yang berbuat dalam hal ini. Ini Presiden Amerika. Bagi orang Amerika yang saat itu mendengar, ada yang malu, ada yang senang. Tapi kalau kita pelajari nubuatan, memang sudah begitu yang namanya Amerika. Dia adalah domba yang berbicara seperti naga. Kalau kita percaya Yesus datang segera, hidup ini, dunia ini tidak semakin damai. Tapi baru peristiwa dalam kelompok saja,
sudah terjadi masalah, bagaimana kita mau bersiap menyambut Yesus datang segera? Kalau kita hanya saling menatap, saling ngomongin orang di belakang, gosip sana, gosip sini, A dengan B, B dengan A, keluarga A, keluarga B, kumpul-kumpul ngomongin orang lain. Bagaimana kita mau siap Yesus mau datang segera? Sudah bertahun-tahun OTG, tapi tidak damai hatinya, gelisah, bergejolak, marah, kecewa, kesal, benci, macam-macam. Bagaimana? Itu semua karena saling menatap dan tidak ada damai sejahtera dalam hatinya. Artinya mereka tidak percaya dan tidak izinkan Yesus bekerja dalam hatinya oleh iman. Mereka andalkan kekuatan diri sendiri untuk keluarkan air dari perahu. Frustrasi dan akhirnya menyalahkan situasi dan sesama. Oleh sebab itu ingat, Yesus berkata, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Inilah kegenapan doa berkat yang Allah Bapa berikan kepada Musa. Inilah kegenapan wajah Bapa dihadapkan kepada kita, agar kita terima damai sejahtera. Inilah kebenaran yang dinyatakan kepada kita oleh kelompok yang sudah berkumpul bersama dan belajar selama bertahun-tahun. Percayakah kita? Jika percaya, hidupkan. Maka tidak hanya kita bertumbuh dalam Yesus, tidak hanya hidup dan wajahnya yang penuh damai sejahtera menjadi bagian kita, namun pergerakan Allah yang benar semakin maju dan meluas. Sebab 2 Yohanes 1 ayat 3 berkata, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus, anak Bapa, akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Saya tahu masa penantian sedang terjadi. Memang akan ada yang terlempar keluar. Tetapi biarlah itu pilihannya, karena dia tidak memandang pada Yesus. Tapi bagi kita yang percaya, yang tadi bicara percaya, wajah Bapa memberikan kasih karunia. Wajah Bapa memberikan damai sejahtera. Dan itu semua kita peroleh dari anaknya, yang adalah wujud dari kehadiran Bapa dalam hidup kita. Kiranya pelajaran ini, panggilan ini, himbauan ini, bagi yang memang percaya, buka hati. Kita sedang bekerja keras. 2 bulan lagi kita akan ada Bible Camp. Kebutuhan terbesar kita bukan gosip. Kebutuhan kita bukan omelan atau kekesalan. Kebutuhan kita bukan berkumpul untuk membicarakan pimpinan. Kebutuhan terbesar kita adalah menerima Kristus dalam hati kita. Damai sejahteranya berkuasa dalam hati kita. Agar kita menjadi sumber damai bagi orang lain. Kalau ada yang kesal, kita bawa damai sama dia, bukan tambah kekesalannya. Karena belum tentu dia yang benar. Bahkan jangan sampai dia sumber masalah. Itu sebabnya bukan menatap sesama, tapi menatap pada Yesus. Bagi yang punya tantangan dalam keluarga, dalam usaha, dalam keuangan, dalam pekerjaan, dalam rencana untuk berhenti bekerja atau bahkan diberhentikan oleh pekerjaan. Dalam rencana pensiun, kita harus memiliki Kristus dalam hati kita. Suasana boleh saja hancur lebur, dunia perang kiri kanan, tapi hati kita damai karena Kristus dalam hati kita. Mari kita bertelut, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Ampuni kami ya Tuhan, umat-umat yang mengaku percaya dan menyembah Allah yang benar, umat-umat yang mengaku percaya kepada Yesus yang Bapa peranakan dan menerima rohnya, yang sudah bertahun-tahun belajar dan berkumpul, tapi mau saja tetap diganggu dan digoda oleh setan. Kami tergoda untuk membereskan masalah, kekesalan, omongan orang dengan cara kami. Kami berusaha mengeluarkan air dengan kekuatan diri. Kami tidak datang kepada Yesus. Teristimewa kami tidak terima rohnya untuk menerima damai. Tuhan campur tangan. Kebutuhan kami yang terbesar adalah damai sejahtera.
Karena situasi dunia ini tidak semakin baik. Kondisi juga tidak akan semakin baik. Tetapi yang dapat kami kendalikan adalah diri kami, lidah kami, pikiran kami, hati kami. Karena penting bagi kami untuk terima Yesus. Dan biarlah masing-masing kami semua dengan masalahnya, usaha, keluarga, keuangan, pekerjaan, pendidikan, kesehatan, datang kepadamu ya Yesus, mencari Engkau oleh iman, berseru kepadamu, dan mau diubahkan, mau menerima perkataan Yesus untuk kami lakukan. Kami seringkali melakukan satu hal yang sama dengan berharap hasil yang berbeda. Kami harus mau menerima apa yang Yesus berikan untuk kami lakukan, kalaupun itu memang berbeda dari apa yang selama ini kami lakukan. Beserta kami ya Tuhan, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.